wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Kak Lutfi. Dengan materinya adalah bilangan bulat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih bilangan bulat itu. Nah, di sini sudah saya tuliskan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan bilangan negatif. Ini adalah positif, 0 dan negatif. Kita tahu bahwa di garis bilangan itu bentuknya seperti ini. 0 itu di tengah, kemudian arahnya ke kanan. Jika arahnya ke kanan, dia adalah angka positif. Sementara jika arahnya ke kiri, dia angkanya negatif. Dari sini kita tahu bahwa bilangan negatif itu akan kurang dari 0 kurang dari bilangan positif. Selanjutnya, setelah kita tahu mana yang lebih besar, namanya membandingkan. Kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan. Nanti perbandingannya kita biasanya mengenal tanda adalah kurang dari, terus lebih dari, dan sama dengan. Nah, dari sini kita bisa ambil contoh bahwa 1 titik-titik dengan 5 kira-kira adalah 1 kurang dari 5. Oke, berarti tandanya adalah kurang dari. Kemudian negatif 1 dengan 0. Negatif 1 maka lebihnya 0. Maka dia akan kurang dari 0. Kemudian negatif 1 dengan 1 sama. Posisinya adalah kurang dari. Kemudian negatif 4 dengan negatif 8. Nah, ini dicek lagi. Negatif, kita perhatikan. Negatif 4 posisinya di mana? Katakanlah di sini 1 2 3 4. Negatif 4 di sini. Kemudian ada negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Maka lebih besar mana? Tadi yang kita tahu adalah semakin ke kanan dia akan semakin besar. Artinya dia semakin mendekati positif. Semakin ke kiri maka nilainya akan tambah kecil. Nah, dari sini berarti sudah kita tahu lebih besar mana. Maka yang lebih besar adalah negatif 4. Nah, maka tandanya adalah lebih dari. Kemudian 10 dengan negatif 112. Jelas ya bahwa ini positif, ini negatif, maka lebih besar yang positif. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan di garis bilangan yang posisinya tidak seperti ini. Misal, saya mau menuliskan yang ini. Nah, kalau ini kita menggunakan garis horizontal, maka di sini kita menggunakan garis vertikalnya. Perhatikan. Di sini ada titik 0, maka di sini ada 1 misal, 2, kemudian ada di sini. Yang di bawah 0 berarti dia yang nilainya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 begitu. Jadi yang perlu kita tahu adalah semakin ke kanan dia nilainya positif. Jika ke kiri nilainya negatif. Ke bawah nilainya negatif, ke atas nilainya positif. Jadi di sini harus diingat-ingat karena biasanya soal itu adalah berhubungan dengan soal kontekstual yang mana menjelaskan bahwa terdapat terdapat batu di bawah permukaan air laut sejauh berapa. Nah, namanya permukaan air laut itu dianggapnya sebagai titik 0 baru ke bawahnya. Nah, semakin ke bawah maka dia nilainya adalah semakin kecil begitu. Lanjut, setelah kita membandingkan dan mengurutkan bilangan, maka selanjutnya adalah tentang operasi bilangan bulat. Di sini kita akan belajar dulu tentang penjumlahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama adalah sifat tertutup. A ditambah B sama dengan C. Yang mana A, B, dan C itu adalah anggota bilangan bulat. Ini dibacanya anggota. Anggota bilangan bulat. Nah, contohnya bagaimana? Nih contohnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita tahu bahwa bilangan bulat tadi adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0 dan negatif. Sehingga nilai 3, 2, dan 5 dia termasuk bilangan bulat. Gitu ya. Oke.
3, 2, 5 anggota bilangan bulat. Nah, berikutnya adalah sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini berlakunya bagaimana? Contoh, saya punya 1 ditambah 2 itu akan sama dengan hasilnya dengan 2 ditambah 1. Jadi di dalam penjumlahan itu dibolak-balik nilainya sama, gitu ya. Jadi sama-sama nilainya 3. Sifat yang ketiga, asosiatif atau pengelompokan. Contohnya ini formulanya, A ditambah B dalam kurung ditambah C akan sama dengan A ditambah penjumlahan dari B tambah C. Contoh, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Kita buktikan apakah benar hasilnya sama. 1 tambah 2, 3. Maka 3 tambah 3 sama dengan 1 ditambah ini 5. Hasilnya adalah sama-sama 6. Jadi di dalam operasi penjumlahan itu berlaku sifat asosiatif seperti ini. Kita bisa mengerjakan yang depan dulu atau yang belakang dulu, gitu. Kemudian sifat identitas penjumlahan. Nah, identitas, apa sih identitas itu? Identitas itu artinya adalah jika suatu bilangan itu ditambah dengan atau dijumlahkan dengan identitasnya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka di sini saya tuliskan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A itu hasilnya tetap A. Artinya bilangan, suatu bilangan jika ditambahkan dengan 0 atau identitasnya, di sini identitasnya penjumlahan itu adalah 0. Ya. Identitasnya penjumlahan itu 0. Nanti kalau misalnya identitasnya pengurangan itu juga 0. Identitasnya perkalian berbeda lagi. Identitas perkalian dan pembagian itu adalah 1. Nah, dari sini kita tahu contohnya adalah 4 ditambah 0 hasilnya kan tetap 4. Atau 0 ditambah 5 itu hasilnya tetap 5. Artinya bilangan itu sendiri. Sifat yang kelima adalah inverse. Inverse itu adalah balikan. Jadi sama seperti ini tadi. Contoh, di sini saya punya 4. Nah, 4. Kalau saya punya 4 berarti inverse-nya 4 itu adalah negatif 4. Begitu. Nah, dari sini formulanya adalah A ditambah negatif A itu akan sama dengan A dikurangi A. Hasilnya 0. Sifat dari inverse ini adalah ketika dia dijumlahkan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah 0. Gitu. Contoh, saya punya 8 ditambah negatif 8. Ini akan sama dengan 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Gitu. Inverse-nya 8 adalah negatif 8. Inverse-nya negatif 8 itu adalah 8. Oke. Sampai sini lanjut. Selanjutnya adalah operasi bilangan bulat. Kalau tadi yang pertama kita adalah penjumlahan, maka yang kedua kita belajar tentang pengurangan. Sifat yang pertama dari pengurangan itu, maaf ya, ini harusnya pengurangan. Nah, sifat dari pengurangan yang pertama adalah tertutup. Sama seperti tadi, kalau di sini pengurangan ya, A dikurangi B sama dengan C, yang mana A, B, dan C itu adalah elemen bilangan bulat. Contohnya 5 dikurangi 2 itu apa sama dengan 3. 5 dikurangi 2 itu sama dengan 3. Di sini 5, 2, dan 3 merupakan bilangan bulat. Kemudian ada lagi di sini masuk ke operasinya. Jika terdapat A dikurangi B, ini akan sama dengan A ditambah negatif B. Nah, ini contohnya, saya punya 5 dikurangi 6 itu akan sama dengan 5. Oh ya, hanya 5. 5 ditambah negatif 6. Begitu. 5 dikurangi 6 akan sama dengan 5 ditambah negatif 6. Yang kedua, A dikurangi negatif B itu akan sama dengan A plus B. Jadi tanda negatif ini jika beruntutan seperti ini maka dia akan menjadi tanda plus.
Contohnya adalah 8 dikurangi negatif 3. 8 dikurangi negatif 3 akan sama dengan 8 ditambah 3. Jadi tandanya berubah menjadi penjumlahan. Berikutnya, negatif A dikurangi negatif B. Nah, kita lihat aja. Kalau yang atas tadi A dikurangi negatif B itu menjadi A plus B, artinya tandanya di sini itu menjadi positif. Nah, maka di sini juga begitu. Nah, dia akan berubah menjadi positif. Bagaimana hasilnya? Negatif A ditambah B. Negatif A ditambah B. Contohnya 5 negatif 5 ya dikurangi negatif 2. Ini akan sama dengan negatif 5 ditambah 2. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah negatif A dikurangi B. Negatif A dikurangi B. Ini akan sama dengan balikannya seperti yang ini tadi. Jika A min B, maka dia menjadi A ditambah negatif B. Nah, sama seperti ini, maka tandanya ini terlihat. Ini akan sama dengan negatif A ditambah negatif B. Ini sinkron ya, sinkron. Ada hubungannya. Kemudian contohnya adalah negatif 7 dikurangi 4. Ini akan sama dengan negatif 7 ditambah negatif 4. Oke, sampai di sini. Nah, yang menjadi kadang membingungkan bagi siswa adalah bagaimana jika tandanya tidak sama, itu dikurangi atau ditambah. Nah, pada penjumlahan seperti ini, jika terdapat perbedaan tanda, maaf mana ya? Ini perbedaan tanda. Ini artinya dia dikurangi yang besar, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Tandanya sementara tanda mengikuti tanda dari angka yang besar. Begitu. Contoh soal. Seekor lumba-lumba meloncat sampai 8 meter di atas permukaan air laut. Jadi meloncat 4 meter di atas permukaan air laut. Kemudian kembali ke laut menyelam sampai 8 meter di bawah permukaan air laut. Pertanyaannya adalah berapakah selisih ketinggian meloncat dan menyelam ikan lumba-lumba tersebut? Nah, kalau di sini mau kita gambarkan bahwa pada garis bilangan ya, saya membuatnya garis bilangannya vertikal. Kenapa? Karena ini ada yang di bawah air laut, ada yang di atas air laut gitu. Nah, dari sini lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan air laut. 4 meter di atas permukaan air laut. Jadi anggap saja titik 0 ini adalah permukaan air laut. Permukaan air laut. Jadi permukaan air laut kita misalkan dengan titik 0-nya. Kemudian karena dia meloncat 4 meter, nah di sini, katakanlah dia dari sini meloncat ke titik ini, ya. Terus kemudian dia kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan air laut, di bawahnya. Maka kita harus tahu ini 1, 2, 3. Nah, di sini 9. Di bawahnya air laut, artinya di bawahnya 0. Nilainya adalah negatif kan? Iya, negatif. Nah, dia menyelam sejauh ini. Jadi dari sini, dari ketinggian 4 meter, dia turun sejauh 9 meter. Berhentinya di sini, ya, dia turun. Arahnya ke bawah. Yang ditanyakan adalah berapakah selisih ketinggian meloncat dan menyelamnya ikan lumba-lumba tersebut. Artinya selisih dari 4 dan negatif 9. Maka dari sini kita bisa menuliskan 4, namanya selisih, kita menggunakan pengurangan, dikurangi negatif 9. Nah, di sini berarti kita menggunakan sifat yang mana? Nah, dilihat A 4 dikurangi negatif 9. Kita lihat. Nah, berarti kita menggunakan sifat yang kedua di sini.
Jika ada A dikurangi negatif B, maka dia akan sama A plus B. Maka dari sini tandanya kita gabungkan menjadi positif atau penjumlahan. 4 ditambah 9 sama dengan 13. 13 apa di sini? Satuannya adalah meter. Nah, begitu. Pembuktian yang lain ada dari sini. Dari 4 ke negatif 9. Kita lihat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 meter. Begitu ya. Oke. Sampai sini semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Nanti untuk soalnya akan saya berikan. Terima kasih sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.